Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang saluran dan media komunikasi politik. Proses politik memerlukan saluran dan media komunikasi yang tepat. Saluran dan media komunikasi politik sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam proses serta aktivitas politik sekarang ini. Kebutuhan saluran dan media dalam proses politik adalah upaya serius agar pesan politik dapat menjadi konsumsi publik serta menjangkau khalayak yang luas. Sekarang ini hampir tidak ada peristiwa politik yang tidak melibatkan media. Saluran politik sangat diperlukan dalam upaya ketersediaan beragam aktivitas komunikasi politik agar sampai kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak dan wajib terinformasi oleh beragam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah atau pejabat publik lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, saluran dan media dalam sebuah komunikasi politik berperan penting karena merupakan publisitas politik terhadap masyarakat. Media menjadi saluran komunikasi yang ampuh dalam proses komunikasi politik, terutama pada era internet. Walaupun demikian, perlu digarisbawahi bahwa tanpa kehadiran media pun proses komunikasi politik secara langsung masih memungkinkan untuk dilaksanakan, karena sejarah sudah membuktikannya. Artinya, di tengah gegap gempita media dalam proses politik dengan semua karakteristik dan kekuatannya, komunikasi langsung seperti face-to-face communication masih tetap dibutuhkan dan berperan dalam komunikasi politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saluran komunikasi adalah alat dan sarana yang memudahkan penyampaian pesan-pesan kepada khalayak. Pesan yang disampaikan bisa dalam bentuk lambang pembicaraan, seperti kata, gambar, atau tindakan, atau komunikasi lambang, hingga menghasilkan cerita atau foto, atau pementasan drama. Alat ini maksud bukan hanya berbicara pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang, melainkan manusia pun sesungguhnya bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi. Jadi lebih tepatnya, saluran komunikasi adalah pengertian bersama tentang siapa yang dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, dan sejauh mana dapat dipercaya. Saluran komunikasi politik integral dengan sistem sosial budaya masyarakat. Jadi secara umum, level saluran komunikasi politik terdiri dari yang pertama individual atau interpersonal, yang kedua adalah kelompok masyarakat atau small group, yang ketiga organisasi, yang keempat masyarakat atau publik atau massa, yang kelima negara, dan terakhir adalah internasional. Kita lihat sekarang komunikasi interpersonal. Menurut Joseph DeVito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi interpersonal termasuk dalam politik, terutama bagi negara berkembang yang mempunyai kecenderungan lebih tinggi menggunakan tenaga manusia dibandingkan produk teknologi komunikasi. Dalam bentuk interaksi secara langsung atau face-to-face communication, komunikasi interpersonal lebih banyak digunakan dibandingkan komunikasi bermedia. Contoh kasus misalnya belusukan para pejabat yang sangat disukai oleh masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk perhatian serius dari presiden atau pejabat publik atau pemerintah untuk mendengarkan, mengetahui, dan mencari solusi yang menguntungkan bagi masyarakat. Masyarakat disajikan suatu tindakan yang bisa dikatakan mengandung manipulative action. Belusukan para pejabat ini seolah-olah serta-merta akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan yang dia ambil kemudian justru merugikan masyarakat, namun masyarakat sudah merasakan kesenangan dengan belusukan yang dilakukan oleh para pejabat negara. Oleh sebab itu, menurut Kumar, ada ciri-ciri komunikasi interpersonal, yaitu pertama, keterbukaan, kedua, empati, ketiga, dukungan, keempat, rasa positif, dan yang kelima adalah kesetaraan atau kesamaan. Kemudian komunikasi kelompok. Dalam hal ini kelompok kecil atau small group.
Komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut. Walaupun jumlah anggotanya terbatas dan cenderung tidak bersifat formal, komunikasi yang berlangsung dalam kelompok kecil lebih kuat dan bertahan karena anggotanya mempunyai keterikatan yang kuat, kepentingan yang sama, dan saling mengenal satu sama lain. Kelompok kecil memiliki kekuatan sebagai salah satu bentuk kelompok komunikasi politik karena pengaruh anggota kelompok terhadap yang lainnya lebih kuat. Pada level ini, komunikasi politik merupakan aktivitas politik dua orang atau lebih untuk membutuhkan informasi politik atau menjadi sumber dalam proses komunikasi politik. Kemudian tentang komunikasi organisasi. Di level ini, organisasi terdiri atas unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dan lainnya, yang mempunyai sifat terpenting komunikasi organisasi, yaitu penciptaan pesan, penafsiran, dan penanganan kegiatan anggota organisasi. Jaringan komunikasi organisasi menggabungkan sifat-sifat saluran komunikasi dan saluran interpersonal. Terdapat jenis-jenis organisasi yang sangat berbeda dalam politik, baik formal maupun informal. Kelompok formal meliputi partai politik dan berbagai organisasi kepentingan khusus, misalnya serikat buruh, asosiasi perusahaan, pembela konsumen, organisasi hak sipil, dan koalisi kebebasan wanita. Yang dimaksud kelompok informal adalah keluarga, kelompok sebaya, dan rekan kerja yang semuanya memainkan peran penting dalam mengembangkan opini publik. Di dalam komunikasi organisasi terdapat dua tipe umum saluran komunikasi, saluran internal dan saluran eksternal. Proses saluran komunikasi internal memiliki tiga aspek, yaitu yang pertama, orang-orang harus memiliki informasi sebagai dasar untuk membuat keputusan. Yang kedua, keputusan dan alasannya harus disebarkan agar anggota-anggota organisasi melaksanakannya. Dan yang ketiga, ada saluran-saluran untuk pembicaraan keorganisasian, percakapan sehari-hari yang biasa dalam menjalankan pekerjaan. Hal tersebut akan menciptakan keanggotaan yang bermakna dalam tatanan sosial yang sedang berlangsung. Kebutuhan informasi politik bagi sebuah grup berbeda karena kecenderungan politik didasarkan atas latar belakang, ideologi, agama, atau rujukan yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi massa. Media massa dianggap memiliki peranan yang unik dalam pembangunan politik karena memiliki suatu instrumen teknologi yang independen dan produknya dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. Di samping itu, media massa menganggap diri sebagai perantara yang independen antara pemerintah dan publik. Dalam sistem pemerintahan yang bagaimanapun, media komunikasi, dalam hal ini media massa, selalu tidak luput dari perhatian karena sifatnya yang memang sanggup menjangkau komunikan dalam skala besar di wilayah manapun dan kapanpun. Bagi masyarakat, media massa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Saluran media massa merupakan saluran penting dalam komunikasi politik. Membicarakan saluran media massa dalam kaitannya dengan komunikasi politik akan selalu dikaitkan dengan konsep-konsep mengenai yang pertama adalah kebebasan media massa, yang kedua independensi media massa pada suatu masyarakat dari kontrol yang berasal dari luar dirinya, misalnya pemerintah, pemegang saham, kaum kapitalis atau industrialis, partai politik, atau kelompok penekan. Yang ketiga, integritas media massa ada pada misi yang diembannya. Ketiga hal tersebut membawa konsekuensi yang berbeda dalam pelaksanaan peran media massa sebagai saluran komunikasi politik sesuai dengan kondisi masyarakat tempat media massa itu berada. Kehadiran media massa juga memudahkan komunikator politik dalam menyampaikan pesan dan memperkenalkan dirinya kepada khalayak. Karena media dianggap powerful dalam hal mempengaruhi pikiran, peranan, dan perilaku. Kemudian komunikasi politik terkait dengan negara dan internasional. Komunikasi politik ini adalah komunikasi politik global, di mana pemahaman komunikasi politik tidak saja diartikan dalam konteks aktivitas politik yang terjadi antara partai politik, masyarakat, dan pemerintah, tapi juga menyangkut aktivitas komunikasi yang terjadi antara negara yang disebut hubungan internasional. Konsep hubungan internasional sebelum Perang Dunia Pertama oleh para penganut aliran klasik diartikan sebagai suatu studi yang mempelajari pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat,
yang direpresentasikan oleh elit-elit negara. Pandangan ini melihat bahwa fokus studi hubungan internasional adalah aktivitas para diplomat dan para tentara yang melaksanakan kebijakan luar negeri dari perspektif pemerintahan nasionalnya. Karena itu, hubungan internasional seringkali diidentikan dengan aktivitas diplomasi dan strategi atau kerjasama konflik. Akibat perkembangan global atau internasional yang begitu cepat, menjadikan pola pendekatan hubungan internasional juga mengalami pergeseran jauh. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menginginkan tatanan dunia atau world order tidak hanya para pejabat negara yang bisa berperan sebagai aktor penghubung internasional, tapi juga sektor-sektor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi nirlaba, dan juga peran organisasi-organisasi internasional dan regional. Demikian bahasan kita kali ini mengenai saluran dan media komunikasi. Selanjutnya, untuk lebih jelas bisa dibaca kembali dengan referensi yang sudah disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.